Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aris Menanda dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 24X. Di sini saya ingin membuat video UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak M. Asgaf Aznan Siregar. Di sini saya mengambil tema agama Islam. Agama Islam adalah agama monoteistik yang berdasarkan wahyu Tuhan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Islam berasal dari kata salam yang berarti damai atau menyerah, yaitu menyerah kepada kehendak Allah. Islam mengajarkan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan Muhammad adalah utusannya yang terakhir. Al-Quran adalah kitab suci dalam Islam yang dianggap sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai agama Islam. 1. Tauhid. Keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Islam mengajarkan konsep tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang layak disembah. Tauhid adalah dasar utama dalam ajaran Islam. Umat Islam meyakini bahwa Allah tidak ada sekutunya dan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ayat yang menjelaskan tentang tauhid adalah sebagai berikut. Surat Al-Ikhlas 112 ayat 1-4. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya kepada sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran Surat Al-Ikhlas Surat 112 ayat 1-4. Kedua, Nabi Muhammad SAW dan risalah Islam. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya yang terkumpul dari Al-Quran. Muhammad membawa wahyu sebagai petunjuk Islam umat manusia. Tugas beliau adalah mengajak umat manusia untuk menyembah Allah dan mengikuti petunjuknya. Surat Al-Ahzab 33 ayat 40. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup nabi-nabi. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33, Surat 33 ayat ke-40. 3. Al-Quran, kitab suci Islam. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam jangka waktu sekitar 23 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat dan lebih dari 6.000 ayat yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Quran mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, sosial, hingga hukum. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang berdakwah. Quran Surah Al-Baqarah 2, surat kedua ayat 2. 4. Rukun Islam. 5 pilar utama. Islam memiliki 5 rukun yang harus dijalankan oleh setiap umat Islam. Rukun ini menjadi dasar ibadah dan kewajiban bagi umat Islam. 6. Syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat adalah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 163. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 163. B. Salat. Salat adalah ibadah ritual yang dilakukan 5 kali sehari sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 238. Peliharalah segala salatmu dan salat wusta, dan berdirilah untuk Allah dalam salat dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 238. C. Zakat. Memberikan sedekah kepada yang membutuhkan. Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan untuk membersihkan harta dan membantu kesejahteraan masyarakat. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-60. Sungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil yang mengurusnya, mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk hamba sahaya, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Quran At-Taubah ayat 9, surat ke-9 ayat 60. D. Puasa. Ramadan. Puasa adalah ibadah dengan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari pada bulan Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat kedua,
Surat kedua ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu berdakwah. Quran Surah Al-Baqarah, surat kedua 183. Haji. Perjalanan ke Mekah. Haji adalah ibadah ziarah ke Mekah yang wajib dilakukan bagi yang mampu secara fisik dan finansial, sekali seumur hidup. Surat Al-Imran, surat ketiga ayat 97. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, yaitu makam Ibrahim, dan barang siapa yang masuk ke dalamnya, dia akan aman dan bagi Allah. Kewajiban atas manusia adalah mengunjungi rumah itu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Quran Surah Al-Imran, surat ketiga ayat 97. 5. Akhirat, kehidupan setelah mati. Islam mengajarkan bahwa setelah mati, setiap amal perbuatan seseorang akan dihitung, dan mereka akan mendapat balasan sesuai dengan amalannya, baik itu di surga atau di neraka. Kehidupan setelah mati adalah bagian penting dari iman dalam Islam. Surat Al-Qiyamah ayat ke-75, surat 36-40. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja, tanpa pertanggungjawaban? Bukankah ia dahulu setetes mani yang tertumpah? Quran Surat Al-Qiyamah ayat ke-75, surat ke-75 ayat 36-40. 6. Etika dan moralitas dalam Islam. Islam juga mengajarkan tentang pentingnya akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bersikap jujur, sabar, dermawan, dan menghormati sesama. Ajaran moral ini terkandung dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis. Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 11-12. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mencemooh kaum yang lain. Bisa jadi mereka yang dicemooh lebih baik dari mereka yang mencemooh. Quran Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 11. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, agama Islam adalah agama yang berdasarkan kepada tauhid atau keesaan Allah, dan memiliki pedoman hidup yang lengkap dalam bentuk Al-Quran dan hadis. Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk ibadah, akhlak hukum, dan sosial, serta menekankan pentingnya iman kepada hari kiamat dan kehidupan setelah mati. Dengan mengikuti 5 rukun Islam, umat muslim diharapkan dapat menjalankan kehidupan yang penuh berkah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.